tim pemenangan. Hari ini ya paket yang berlalu, yang sudah berlalu. Kalau sebelah sebut nama, kita saling menghormati, kita sebut nama. Biar yang sebelah mereka penasaran terus sebut-sebut kita nama, kita tenang-tenang. Saya melondong bilang kita ketawa saja. 2020 saya datang sebagai ketua tim. 2024 saya datang ke sini walaupun tidak di tempat ini sebagai calon legislatif. Waktu itu bersama-sama Bapak Dino, bersama-sama Bapak Divan kita kerja, dan ya itu juga. Dan Om Londong juga lupa ini ya. Ada Bapak Alfa ya, macam-macam lah, ada Om Buffon. Semua tim waktu itu di RT, Bapak RT di Pangandaran. Mudah-mudahan atas suara dan seizin keluarga di Bidi Kota, nanti saya dan Pak ULP datang lagi ke tempat ini sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Betul? Iya, mana mau calon terus saja. Sekali-sekali juga jadi tuh calon, kita hapus jadi bupati dan wakil bupati. Itu baru pas kan? Mungkin ada yang sudah bekerja dari 1-2 hari yang lalu. Mungkin sudah ada yang dari hari kemarin. Oleh karena itu ucapan terima kasih mungkin tidak cukup. Tetapi biarlah rasa terima kasih yang tulus kami ucapkan secara langsung. Ingin sebenarnya saya secara pribadi dengan Pak ULP menyalami satu persatu. Apa daya tangan cuma satu, mau salam tangan cuma 2, mau salam semua mungkin tidak sempat. Tetapi biarlah dari lewat panggung ini kami ingin mengucapkan limpah terima kasih buat semua keluarga, semua tim yang sudah berjerih lelah sehingga pertemuan malam hari ini bisa terjadi. Begitu juga buat mama-mama yang di belakang yang sudah mempersiapkan makan dan minum. Terima kasih buat semua itu. Kebaikan keluarga akan terus kami simpan sehingga suatu saat nanti kalau Tuhan berkehendak dan atas kesepakatan keluarga semua di tempat ini, kalau kami jadi bupati dan jadi wakil bupati, kami tidak akan pernah melupakan apa yang keluarga Bidi Kotak sudah lakukan kepada kami. Setiap perbuatan baik dan pengorbanan yang sudah diberikan kepada kami akan membuat kami menjadi pemimpin yang tidak lupa diri. Supaya kami tahu bahwa suatu saat kalau Tuhan berkehendak kami jadi bupati dan jadi wakil bupati, itu bukan karena Ayo Bu Lili terlalu hebat, bukan juga karena ini Gibran terlalu pintar, tidak. Tetapi karena ada banyak tangan, ada banyak kaki, ada banyak mulut yang membantu sehingga ULP dan YH bisa menjadi bupati dan jadi wakil bupati. Betul dong? Kita harus jadi pemimpin yang bisa dan tahu berterima kasih, bukan tahu balas dendam, tapi kita tahu bagaimana balas budi ya. Menang supasti, kalah tidak mungkin, apalagi kalau kita semua begini ya. Yang kedua, perjalanan politik saya dan Pak ULP dan seluruh tim sudah kami jalani. Sudah hampir 5 atau 6 bulan kami berjalan. Tentunya dalam perjalanan politik ini ada gesekan-gesekan. Seperti tadi yang saya punya kakak Om Londong sampaikan. Ya ada cibiran, ada segala macam lah di Facebook kita lihat. Ini bukan curhat, tapi ini faktanya. Dan itu mencerminkan sebenarnya bagaimana seorang pemimpin menggunakan panggung-panggung politik seperti ini. Apakah kita menggunakan panggung politik ini untuk menyampaikan fakta, atau sebaliknya kita menggunakan panggung politik ini untuk memberikan data-data yang tidak benar? Tadi di Hahar, tadi di panggung politik di Kecamatan Hahar, Ayah Rambuninu dengan tegas menyampaikan sebuah fakta. Bagus sekali menceritakan tentang bagaimana perjuangan pemerintahan yang lama ditambah dengan pejuang-pejuang LSM memperjuangkan
sehingga hari ini keluarga kita yang masih menganut aliran kepercayaan Marapu itu diakui. Bukan karena perjuangan satu orang, tetapi karena perjuangan berbagai macam elemen, berbagai macam pihak. Dan bukan cuma Sumba Timur pada saat itu yang mengajukan yang namanya judicial review untuk undang-undang Adminduk. Ada paling tidak ada 4, termasuk Marapu. Ada 2 dari Sumatera, 1 dari Jawa, sehingga dikumpulkan menjadi 1, lalu pergi bersidang di Jakarta sana. Dan akhirnya diputuskan sehingga penganut kepercayaan aliran Marapu itu boleh dimasukkan di dalam KTP elektronik kita dan diakui oleh negara. Bukan satu orang. Dan kalau bukan satu orang, pantaskah atau tidak pantaskah kita menggunakan kata saya? Makanya tidak boleh tidak boleh ada orang yang bilang saya yang memperjuangkan itu. Bukan satu orang, ada banyak orang, Bapak Manis. Kalau satu orang yang berjuang, ya silakan diakui sebagai perjuangan satu orang. Tapi faktanya hari ini kalau keluarga semua di tempat ini bisa akses di Google, cari saja risalah rapat judicial review tentang undang-undang Adminduk. Akan kelihatan siapa pengajunya, siapa saksi ahlinya, siapa orang-orang yang terlibat secara langsung sehingga undang-undang itu dirubah. Dan hari ini penganut kepercayaan aliran kepercayaan Marapu itu diakui oleh negara dan boleh dimasukkan dalam KTP elektronik. Nah, makanya saya sampaikan lagi, panggung politik seperti ini harus kita pakai untuk menyampaikan karakter kita, fakta yang harus kita sampaikan, bukan cuma sekedar menyenangkan hati masyarakat lalu kita pulang meninggalkan, akhirnya nanti meninggalkan beribu-ribu tanya. Betul tidak dia yang lakukan? Jangan sampai ada orang lain. Ada juga nanti yang bertanya, pakai sebut nama lagi, Lili Begwali, Jonathan Hari, pakai mana kamu punya rekam jejak? Sampaikan kamu punya rekam jejak. 5 tahun, 10 tahun, bikin apa kamu di Kabupaten Sumba Timur? Aduh, Bapak sayang. Paling tidak si Jonathan Hani ini pernah menjadi ketua tim untuk membantu Anda menjadi bupati hari ini. Ya? Paling tidak, saya punya kakak Pak Gideon pernah juga berjasa untuk menjadikan 1-2 orang menjadi bupati dan jadi wakil bupati di tempat ini. Oh, masa. Pak kena Buya. Saya juga pilih sehat karena begitu juga keluarga di Bini Kotak di tempat ini yang 2020 yang lalu memilih paket yang itu sehingga bisa menjadi pemimpin di kabupaten ini. 10 tahun saya menjadi anggota DPRD. AYOLP 20 tahun menjadi birokrat, lalu 5 tahun menjadi wakil bupati bersama Pak Gideon. Ukurannya banyak. Kita tidak bisa menghakimi satu orang karena belum bangun jalan di situ. Kita tidak bisa menghakimi satu pejabat karena dia belum melakukan banyak hal. Saya yakini seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Sumba Timur pasti sedikit tidaknya sudah pernah berjasa bagi kemajuan Kabupaten Sumba Timur ini. Saya sadari 10 tahun saya ada di anggota DPRD, saya melihat progres yang terjadi walaupun ada yang cepat, ada yang lambat. Oleh karena itu, hari ini ketika kita bisa berdiri di tempat ini, menyaksikan berbagai macam perubahan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur, yang pertama yang harus kita ucapkan terima kasih adalah Tuhan. Yang kedua, seluruh pejabat. Pak Lukas Kaborang pernah berjasa, Pak UMK pernah berjasa, Pak Matius Kitu pernah berjasa, Pak Lulu, Pak Penulima pernah berjasa, dan pejabat-pejabat yang lain, baik anggota DPRD yang sudah terpilih maupun yang tidak terpilih lagi. Mereka semua pasti sedikit tidaknya sudah pernah punya jasa bagi kemajuan Kabupaten Sumba Timur ini. Saya tidak enak kalau mempromosikan diri sendiri. Nanti biar keluarga bisa cek 10 tahun apa yang kami sudah perjuangkan bersama-sama Pak Lulu, bersama Pak Ali, bersama seluruh anggota DPRD yang ada di koalisi ini maupun yang ada di koalisi sebelah. Kita saling tahu, kita tahu sama tahu bagaimana kita berjuang menjaga APBD Kabupaten Sumba Timur supaya tepat sasaran, supaya tepat guna, supaya tepat
bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Ya, itu yang betul. Kan saya tidak bisa bilang sama Pak Rosidin dan Pak Wayo, apa yang sudah kamu bikin? Mereka biar walaupun hanya setengah periode waktu satu periode atau mungkin hanya pengganti antar waktu, saya yakin pasti sudah pernah ada jasa. Mungkin tidak untuk satu kabupaten, tapi paling tidak buat satu orang, buat dua orang, buat satu keluarga, buat dua keluarga, pasti sudah pernah ada jasa. Betul itu. Pasti kan? Ya, makanya di politik ini kita harus Pahil lu ya. Makanya dalam proses politik ini yang perlu kita jaga yang paling pertama adalah kepercayaan. Betul. Kepercayaan itu penting. Kenapa? Saya ingat 2014 memutuskan masuk menjadi anggota DPRD. Saya dititipkan sebuah pesan oleh keluarga saya di Wangga dan Malumbi serta Lampanapu. Mereka sampaikan seperti ini, adik, anak, ingat, ketika nanti kamu terpilih, bukan hanya sekedar kamu menjaga satu dua kepercayaan yang sudah dititipkan kepadamu, tapi yang kamu harus jaga adalah nama baik keluarga. Sehingga suatu saat nanti ketika kamu tidak lagi terpilih, tidak lagi menjabat atau sedang menjabat, kamu harus ingat, kamu harus jaga setiap kepercayaan yang diberikan. Karena apa? Karena kurang baik dan kurang elok begitu kamu menjadi calon, orang datang mengalungkan kamu kain, sambut dengan tarian, tapi begitu kamu tidak jadi apa-apa atau kamu tidak bisa menjaga yang namanya kepercayaan, kamu justru menjadi orang yang diharapkan segera turun dari jabatanmu karena kamu tidak bisa menjaga kepercayaan itu. Nah, itu yang harus kita jaga sebagai seorang pemimpin. Kepercayaan itu mahal dan penting sekali. Lebih baik kita tidak harus jadi pejabat daripada orang berdoa cepat sudah kau turun. Lebih baik kita tidak harus jadi pejabat daripada orang berpikir seperti itu. Ini saya tidak tujukan kepada siapa-siapa. Saya mengkritik diri sendiri supaya saya bisa jaga suatu saat nanti kalau Tuhan berkehendak ada di posisi yang lebih dari hari ini, saya tahu bagaimana saya harus bersikap dan berterima kasih kepada semua yang sudah berkorban dan sudah berusaha bersama-sama kita. Itu pentingnya orang-orang dalam dunia politik harus menjaga karakter dan kepercayaan. Kenapa? Karena sejatinya pemimpin yang lahir dalam dunia politik, atau kita ini, saya termasuk Ayo Bu Lili, Pak Gideon dan tokoh-tokoh politik yang ada di belakang, atau mungkin ada satu dua keluarga di tempat ini yang nantinya berpikir untuk saya mau jadi sama seperti Ayo Bu Lili, saya mau jadi seperti sama Pak Gideon, berusaha untuk menjadi tokoh politik. Ini penting. Kenapa? Karena semua orang yang memutuskan untuk masuk dalam dunia politik, dia harus menanggalkan setiap kepentingan pribadi dan keluarga dia. Tidak boleh lagi ada itu. Tidak boleh lagi ada benturan kepentingan antara keinginan pribadi dia dan kepentingan masyarakat umum. Dia harus berpikir bagaimana nantinya ketika dia terpilih, dia setiap hari berpikir untuk kepentingan masyarakat banyak. Orang-orang hari ini tadi seperti yang Om Londong sampaikan, orang sudah mulai pemalas dengan politik. Sudah mulai hilang rasa kepercayaan. Politik ini begini terus. Kita pilih orang yang ini, kita pilih pemimpin ini, tapi tidak pernah ada perubahan dan perbaikan di kabupaten kita, di kecamatan kita, di desanya kita. Tapi tidak mungkin kita tidak terlibat dalam dunia politik. Sejatinya semua pemimpin yang memiliki atau mengambil keputusan untuk masuk dalam dunia politik harusnya menjadi pelayan. Karena politik itu mulia. Kami mengabdikan diri kami, menanggalkan semua kepentingan kami hanya untuk menjadi pelayan, hanya untuk menjadi pengabdi bagi kepentingan banyak orang, bukan bagi kepentingan kita. Dan oleh karena itu, kalau kita mau merubah wajah politik yang ada di kabupaten ini, yang terdengar katanya
Ada penguasa yang menggunakan kuasanya untuk menekan orang-orang supaya tidak memilih orang lain, harus pilih dia. Itu tidak boleh. Kenapa? Politik itu bukan untuk menjaga kekuasaan. Politik itu kuasa yang dititipkan oleh masyarakat di pundaknya, harus dipakai untuk melayani. Sehingga orang yang memilih maupun yang tidak memilih, dia merasakan, oh betul, dia mempergunakan kekuasaan itu. Pemimpin itu mempergunakan kekuasaan itu untuk melayani, untuk mengabdi bagi kepentingan kita, yang menitipkan kekuasaan, yang memberikan kekuasaan, yang menitipkan kepercayaan dan memberikan kepercayaan kepada dia. ULPYH berkomitmen bersama partai politik yang ada di belakang saya, 7 partai politik, kami berkomitmen. Kalau masyarakat memberikan kami kesempatan, memberikan kami kepercayaan, menitipkan kami kekuasaan itu, akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan banyak orang. 10 tahun, 20 tahun Pak WLP, 5 tahun menjadi wakil bupati, sudah membuktikan karakter kita. Sudah membuktikan karakter kita. Saya kalau tidak enak om. Tapi kami sudah membuktikan karakter kita bahwa kami layak dan masih bisa dipercaya. 10 tahun saya jadi anggota DPRD, 5 tahun menjadi wakil ketua DPRD, kami membuktikan kami tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya hal-hal yang bukan kewenangan dan kewajiban kita. Saya tidak pernah ambil di luar apa yang menjadi tanggungan negara kepada saya. Saya bisa jamin itu dan saya bisa pastikan itu. Karena itu ujian, salah satu ujian paling berat dari seorang pejabat. Apakah dia menyelewengkan kekuasaannya atau tidak, atau dia betul-betul jaga dan mengembalikan dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu komitmen kami ULPYH. Yang kedua, komitmen yang kedua, kalau keluarga di tempat ini memberikan kami kepercayaan, kami akan bekerja dengan jaringan kami, dengan kemampuan kami yang ada, untuk menghadirkan program-program baik di kabupaten ini, di kecamatan ini, di RW ini, untuk kepentingan kesejahteraan keluarga semua masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Tidak ada pilih-memilih. Program kita adalah program yang pro rakyat, pro terhadap petani, pro terhadap orang miskin, dan bisa bangkit untuk menjadikan hidup dia menjadi lebih baik. Ya, menyala terus, pokoknya menyala sampai tanggal 27. Kalau kita menang, menyala terus sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Yang terakhir, yang ketiga, kami bersama tim sudah berusaha semaksimal mungkin sampai dengan hari ini. Tiada pertemuan yang tidak pernah kami lakukan setiap harinya. Bahkan ada satu hari bisa 5 titik, bisa 4 titik. Besok kita akan keliling lewat, ada 5 titik. Pulang kita lanjut di Wangga. Begitu terus sampai tanggal 23 yang ditetapkan oleh aturan, kita tidak boleh lagi berkampanye. Kami begitu diberikan kepercayaan, kami tunjukkan komitmen kami untuk bekerja. Kenapa? Ada alasannya. Karena kami tidak mau menyia-nyiakan dukungan dan suara yang keluarga berikan kepada kami. Karena kami paham betul dan kami tahu betul, satu suara itu nilainya mahal dan sangat berarti bagi kami. Kami tidak mau sia-siakan itu. Secapek-capeknya kami, Pak Gideon ini, Pak Haji Samad ini dalam usia seperti ini tidak pernah lelah untuk temani kami. Kami keliling selatan, kami tidak ditinggal. Kami bekerja terus. MC, Bapak Ningsi, semua tim media, semua tim yang pasang tenda itu terus bekerja. Kami sebagai paslon pun bekerja lebih keras, berkorban lebih banyak, berpikir lebih keras supaya nanti tanggal 27 ULPYH yang menang. Oleh karena itu, kami sudah menunjukkan komitmen, kami sudah berusaha. Kami berharap dan kami berdoa, Tuhan berkehendak atas usaha kami. Malam hari ini dengan kerendahan hati kami, saya meminta kepada kita semua di tempat ini, laki-laki, perempuan, tua, muda, milenial, kolonial, segala macam semua, yang petani, yang nelayan, yang belum ada kerja, yang punya harim, yang tidak ada harim, yang jomblo,
yang ada mantan, yang tidak ada mantan, semua kita harus ambil bagian dalam proses pemenangan ULPIH. Karena pada akhirnya kita semua harus sadar, ini bukan tentang Prabowo dan Gibran Sumba Timur. Ini bukan tentang Pak Gideon semata sebagai ketua tim, tapi ini tentang masa depan kita semua di Kabupaten Sumba Timur. Kalau kita sadar bahwa masa depan kita penting, kalau kita sadar masa depan kita penting, kita tidak akan bermain-main dengan pilihan politik kita. Oleh karena itu saya minta kita semua, mulai hari ini, mulai besok sampai tanggal 27, bahkan ketika Tuhan berkehendak kita dilantik, kita akan menjadi satu kesatuan keluarga, satu kesatuan tim, satu kesatuan perjuangan untuk merubah dan membawa masa depan Kabupaten Sumba Timur lebih baik. Siap ini? Siap menjadi pejuang bersama ULPIH? Apapun tantangannya, apapun intimidasinya, apapun tawarannya, kita katakan tidak. Kita sudah satu hati, kita sudah sepakat, kita akan memperjuangkan supaya ULPIH menang dan masa depan Kabupaten Sumba Timur lebih baik lagi. Siap? Sudah, perut agak lapar, jadi terima kasih buat semua yang sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan rasa terima kasih dan kehormatan buat keluarga semua yang sudah hadir memenuhi undangan serta mempersiapkan tempat ini menjadi tempat pertemuan yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, terima kasih. Saya bilang apa? Calon wakil atau langsung wakil bupati? Hah? Calon wakil, langsung wakil. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Sumba Timur atas orasi buktinya. Hai, siap melayani 5 tahun ke depan kalau Tuhan berkehendak. Berikut saya pun saya bilang calon bupati. Bupati, saya jemput Bapak Bupati Sumba Timur Umbu Lili Petuali STMT. Bapak waktu dan tempat saya berikan. Saya di bawah aja. Tapi kelihatan dong, indah ini minum lagi ya. Jadi baik, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Ya salam buat daamang udah mahamayang baik lemerapu. Jadi salam merapu ya. Yang saya hormati saya kasih adik saya Pak calon wakil Pak Yonatan Hani. Yang saya hormati pula Bapak Ketua Tim Pemenangan Pak Ketua LPIH Bapak Ndus Gideon Biliora bersama Ibu malam hari ini ya. Tepuk tangan dulu ya. Yang lalu beliau tidak hadir di sini, kan? Hadir ya? Yang lalu bawa paket yang lain. Ini hari saya yang dibawa ya, pasti. Ini CLBK wadah diminta kan? Cinta lama bersemi kembali. Yang kau ada yang nyetnya, itu kan yang berbeda ya. Yang saya hormati pula bapak pimpinan partai ini dari PSI, saya punya ayah Tunggu, dari Gerindra Pak Aldi, dari PKB Bapak Haji bersama Ibu, juga Pak Umar, dari Golkar Pak Umbayu. Orang tua saya di sini, ayah Bapak Jeven, juga para tokoh muda, tokoh wanita, tokoh agama. Singkatnya amin dan menjalankan otomatis timbri hinggu Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormat saya kasih. Malam ini saya patut menaikkan syukur kehadiran Tuhan, perkenanan akan boleh hadir dan memenuhi undangan keluarga di Bidikutan di sini. Pertemuan malam hari ini pertemuan yang sudah dirancang lama, awalnya oleh para pemuda ya. Saya punya adik Umbu Londong tadi termasuk
bersama beberapa pemuda sudah mengajak kami, dan baru hari ini kita bisa laksanakan. Begitu meriahnya ini malam Bidi Kotak. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bidi Kotak. Saya tidak menyangka pertemuan ini begitu padat sampai dan malam hari ini jam 11 tidak bergeser. Padahal tadi ditunggu dari jam 5 katanya. Kalau bukan karena ingin dukung dan pilih ULP, ya tidak mungkin bertahan sampai malam ini toh, ya. Karena mau pilih sudah ini, mau dukung. Cinta masa kampanye yang kami sudah lakukan hampir 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan sudah ini. Dan sebelumnya juga kami lakukan sosialisasi di 3-4 bulan yang lalu, dan tetap dalam suasana kemeriahan pertemuan keluarga yang seperti ini yang kami rasakan di Bidi Kotak. Kami tahu bahwa perjalanan kami dalam perhelatan politik ini sadar betul bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui partai politik itu adalah kepercayaan yang sangat mahal. Ada ratusan ribu warga Sumba Timur di kabupaten ini. Tetapi kami bagian dari 6 orang yang diberikan kepercayaan untuk ikut dalam kontestasi pilkada ini, sehingga sebagai pribadi yang dipercayakan dan mendapat restu dari partai dan dari sebagian warga Sumba Timur, kami harus lakukan kerja-kerja itu dalam bentuk kerja politik untuk juga bisa bertarung dan menang dalam kontestasi. Hari ini kami hadir di Bidi Kotak. Kami hadir di tengah keluarga besar yang begitu merindukan kami untuk bertatap muka sampai dengan malam hari ini. Beberapa penyampaian yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara yang mendahului saya sudah menggambarkan terkait dengan posisi kita dalam perhelatan pilkada ini. Saya bersama Adi Mbuyon, walaupun dalam posisi saya ketua partai dan Adi Mbuyon juga ini sebagai ketua partai Nasdem, kami tidak mendapatkan hak yang lebih dalam kami berproses untuk mendapatkan dukungan partai, termasuk partai kami. Malah yang memberikan kami dukungan paling awal itu partainya Pak Haji Samad, PKB. Luar biasa. Ini dikarenakan apa? Dalam proses administratif kepartaian kami harus melalui beberapa tahapan. Tetapi berbeda dengan PKB karena sudah mengenal kami secara pribadi, baik saya dan Adi Mbuyon, sehingga beliau katakan tentang PKB pasti dengan paket ULP, ya. Bahkan dia sering mengatakan di mana-mana SK-nya PKB itu bukan di Jakarta, adanya di Kamala Putih, karena Pak Muhaimin tinggalnya di Kamala Putih, beliau bilang, ya. Dan terbukti sebulan kemudian baru kami yang punya, yang ketua partai Golkar dan Nasdem dapat kami punya SK. Ini menandakan bahwa dalam proses kami dipercaya oleh partai, kami tidak hanya sekedar membutuhkan proses administratif yang normal di sebuah partai, tetapi juga ada bentuk kepercayaan lain yang sudah ada di hati masyarakat, di hati pengurus partai lain, sehingga begitu yakin harus memberikan dukungan ini pada paket ULP-nya. Demikian juga malam hari ini, saya meyakini bahwa penuhnya tenda ini, hadirnya seluruh keluarga di RW 6 di Bidi Kotak ini, tentu bukan karena sekedar ingin memberikan dukungan pada paket ULP-nya yang dapat nomor 3. Tetapi ada perjalanan panjang yang sudah diikuti oleh keluarga besar di Bidi Kotak, sehingga tanpa melalui sosialisasi yang bertahap untuk pendekatan kepada keluarga di sini, baru pada malam hari ini kami hadir dan penuh tenda ini menandakan bahwa keluarga di Bidi Kotak pun punya mimpi, punya harapan yang sama untuk dititipkan pada paket ULP-YH dalam perhelatan pilkada di 2024 ini. Inilah yang saya bersama Adi Mbuyon harus jaga. Kami harus jaga betul kepercayaan yang diberikan, yang diharapkan dan dimimpikan oleh warga masyarakat termasuk Bidi Kotak, sehingga ke depan jika Tuhan berkenan kami terpilih dalam perhelatan pilkada, kami mampu untuk melakukan tanggung jawab itu, sehingga apa yang menjadi mimpi dari Bapak Mama, harapan yang dititipkan itu bisa kami lakukan dengan baik. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi,
peralatan pilkada ini tadi sudah disampaikan, kami mendapat dukungan yang cukup besar kalau dihitung dari jumlah partai dan jumlah kursi yang ada di DPRD. Tentu menjadi pertanyaan kita semua, kenapa bisa ini paket ULPYH yang pernah kaku di 2020 yang lalu bisa dapat partai lebih banyak dari yang pernah menang? Ya saya bilang saya pernah menang karena 2 paket yang lain kan menang yang lalu, toh. Paket nomor 1, paket nomor 2 kan pernah menang, termasuk di Bidi Kotak di sini, toh. Nah, kenapa ini paket nomor 3 ULP ya, pasangan dengan Pak YH? Kenapa mendapatkan jumlah partai yang lebih banyak, dapatkan jumlah kursi di DPRD yang lebih banyak? Tentu ini bisa menggambarkan pada kita bahwa ada kepercayaan yang lebih yang dipercayakan oleh partai-partai ini untuk memberikan SK dukungan itu kepada kami, termasuk partai penguasa saat ini, Gerindra. Tentu penetapan calon yang didukung oleh partai Gerindra ini akan melalui proses yang akan lebih selektif jika dibandingkan mungkin dengan partai-partai lain. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketua Gerindra yang menandatangani SK kami, Bapak Prabowo Subianto, saat ini dilantik menjadi presiden. Artinya apa? Tentu ada harapan beliau agar nanti pimpinan yang memimpin daerah-daerah di tingkat bawahnya, baik provinsi atau kabupaten, haruslah mereka yang bisa dipercaya untuk melaksanakan program yang beliau rancang sebagai presiden. Ini adalah sebuah hal yang lumrah dalam proses pemerintahan. Sehingga kalau hari ini kami katakan, sekiranya kami terpilih dalam perhelatan nanti, kita tentu mampu untuk menjalin komunikasi, membawa harapan-harapan kita, tidak hanya untuk diwujudkan melalui program di kabupaten, tetapi juga melalui program dari kementerian. Bertepatan juga saat ini pilkada kabupaten bersama dan pemilihan gubernur. Dalam koalisi kami yang 7 partai ini, ada 2 calon gubernur pula yang ikut dalam perhelatan pemilihan gubernur. Yang pertama Pak Melki Lakalena, yang kedua Pak Simon Petrus Kamlas. Sekiranya juga salah satu dari mereka berdua ini terpilih, pasti harapan-harapan kita sebagai warga masyarakat di Kabupaten Sumba Timur bisa pula kita titipkan sekiranya program itu ada di pemerintah provinsi, dan kalau salah satunya terpilih itu akan juga membawakan manfaat buat kita. Hal-hal ini tentu perlu keluarga di Bidi Kotak juga tahu. Sehingga kalau kita katakan ULPYH bisa terpilih, bisa membawa perubahan melalui program-program tingkat kabupaten, kami perlu yakinkan juga pada keluarga di Bidi Kotak, kami juga mampu untuk membawa program-program dari pemerintah provinsi maupun dari kementerian di tingkat pusat. Ini adalah sebuah hal yang bukti kontestasi pilkada ini. Kami sudah keliling hampir di seluruh wilayah di kabupaten ini. Kami juga sudah merekam segala hal yang memang perlu dilakukan sekiranya Tuhan berkenan kami terpilih dalam pemilihan nanti ini. Apa yang tadi disampaikan menjadi harapan keluarga di Bidi Kotak, itu juga akan menjadi hal yang akan kami prioritaskan terkait dengan mimpi dan keinginan keluarga di sini. Kalau dikatakan ingin sesuatu yang berubah di periode yang ke depan, saya yakin keluarga di Bidi Kotak punya niat dan mimpi yang sama dengan kami. Oleh karena itu, dalam perhelatan pilkada ini kami mengajak kita semua untuk juga mau terlibat secara aktif dalam memenangkan paket ULP dan YH di periode 27 November nanti. Bisa ini Bapak Mama? Bisa. Ya, nomor berapa? Dalam kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan bahwa banyak hal yang juga akan kita hadapi kaitan dengan kita bersama-sama dalam perhelatan politik ini. Banyak juga cara yang akan dilakukan oleh pihak lain untuk bagaimana paket ULPYH jangan sampai memenangkan kontestasi ini. Tadi sudah digambarkan ya, ada yang sudah klaim-klaim, malah meminta kita untuk juga memaparkan apa yang sudah dilakukan selama menjabat sebagai pejabat di Kabupaten Sumba Timur.
Saya bersama adik calon wakil tadi disampaikan beliau hampir 10 tahun di DPRD. Kalau saya hampir 20 tahun sebagai ASN, kemudian terakhir sebagai wakil bupati mendampingi Pak GBY. Tentu sebagai wakil bupati saya juga ukur-ukur diri kalau mau ngomong, ya toh? Tidak mungkin sebuah program yang berhasil kemudian saya yang tepuk dada di muka saya bilang ini program saya yang buat, kan tidak mungkin begitu. Saya tetap harus berbicara program ini adalah program yang dilakukan oleh Pak Bupati dan saya sebagai wakil bupati bertugas membantu beliau menyukseskan program itu. Tidak bisa kita melampaui kewenangan kita. Tidak bisa kita berbicara melebihi apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan kita. Kita harus tahu ukur diri. Jangan seperti tadi disampaikan oleh adik calon wakil. Ada yang klaim bahwa keberhasilan masuknya Marapu untuk diakui sebagai sebuah aliran kepercayaan di republik ini yang merupakan kerja dan keringat orang lain, kita yang klaim sebagai orang yang berjasa melakukan itu. Tidak boleh. Saya wakil bupati ukur diri kalau mau ngomong. Sesukses-sukses apapun program yang dilakukan dalam masa pemerintahan bupati wakil bupati, yang berhak untuk tampil dan menyatakan itu program dia adalah bupati. Ya, wakil tugasnya membantu menyukseskan. Jadi kalau di Sumba Timur ada beberapa hal yang pernah berhasil yang kami lakukan secara berdua pada masa pemerintahan kami. Salah satu yang saya bisa sebut, contoh di Wanga itu pabrik yang besar itu ya. Sekarang ribuan orang kerja di sana. Walaupun kita merintisnya dengan segala hal yang harus kita hadapi, ada penolakan, ada demo berulang-ulang, ya, ada hal-hal yang harus kita bereskan terkait dengan pembebasan lahan dan sebagainya. Tetapi berhasilnya hal itu dan dilihat ada manfaatnya hari ini, saya juga tidak bisa tepuk dada. ULP yang buat itu kerjasama dengan ESM, bukan, tetapi itu namanya GBY yang muncul. Ya, yang harus kita lakukan hari ini adalah apa? Saat kita sudah dipercaya sebagai pimpinan dalam sebuah lembaga dimanapun, yang kita paparkan apa yang sudah kita buat, bukan menuntut orang lain untuk menyatakan apa yang dia buat, ya? Karena apa? Jabatan yang hari ini kita emban adalah tanggung jawab yang diberikan oleh seluruh masyarakat yang ada di kabupaten ini, dan kita berhak untuk menunjukkan apa yang sudah kita lakukan dalam periode pemerintahan kita. Itu yang paling penting, ya. Bukan kita saling menuntut siapa. Tetapi saya yakin hadirnya kita hari ini, penuhnya tenda sampai dengan malam hari ini menandakan bahwa masyarakat di sini sepakat untuk juga ke depan mau menitipkan harapan pada paket lain untuk melanjutkan pemerintahan di kabupaten ini. Benar tidak ini Bapak Mama? Benar? Malah tadi bilang ada pahilu ya, Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih, pada kesempatan malam hari ini kami dari paket ULP ya perlu juga menyampaikan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kami punya beberapa prioritas program yang harus kami lakukan dan kita lihat ini menjadi tuntutan untuk dilakukan dalam periode 5 tahun ke depan. Kita tahu kita punya daerah sebagian besar penduduk adalah petani. Tidak bisa lagi kita hanya sekedar melaksanakan program yang turun-temurun sudah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Harus ada terobosan, harus ada langkah maju yang lebih prioritas untuk kita tetapkan apa yang akan kita lakukan untuk melakukan percepatan itu. Kita punya beberapa program yang kita sudah paparkan pada saat pemaparan visi misi yang lalu pada saat debat. Ya, ada yang namanya Humba Sejahtera. Itu program prioritas khusus kepada para petani. Ada bantuan untuk juga turut serta pemerintah terlibat membantu petani yang ada dalam posisi prasejahtera untuk mampu mengolah lahannya. Ada yang namanya Humba Mandiri, bantuan pendampingan dan permodalan untuk mereka yang ada dalam klasifikasi usaha UMKM.
Ada yang namanya Humba Cerdas, yaitu program beasiswa yang kita siapkan dalam jumlah yang banyak untuk membiayai anak-anak kita yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dan tentu ke depan kita ingin lakukan itu dengan serius, karena kita punya persoalan ada di hal-hal yang saya sebutkan tadi untuk kita selesaikan, untuk kita jawab ke depan. Hal-hal inilah yang harus Bapak Mama juga ketahui untuk juga disampaikan pada keluarga, pada teman, pada sahabat, pada pacar yang mungkin belum tahu apa yang menjadi program ULP dengan YH. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, pada kesempatan ini tentu di akhir kata kami ingin menyampaikan dan mengajak pada kita semua untuk juga kita bisa bersama-sama, saya dan adik saya Buyon. Kami punya keterbatasan untuk menjangkau seluruh pemilih di sini. Terutama kami tahu malam ini hadir para milenial yang dalam perjalanan kami mengikuti proses pilkada ini, kami mendapatkan sambutan dan dukungan yang sangat besar dari kelompok milenial. Ya, di kecamatan-kecamatan mereka sampai membentuk komunitas sendiri untuk menjadi tim bantuan bagi ULP YH. Di sini pun kami harapkan, kita berharap semua kita untuk bisa terlibat menyampaikan hal ini agar dalam proses pemilihan nanti paling tidak di Kanatang di sini kita bisa menang tebal, ya. Biasanya ama, ya. Jangan menang tipis-tipis lagi warna kawai yang belum dong, ya. Jangan bagi-bagi suara lagi, ya. Kalau bagi-bagi suara sama dengan seri lagi orang bilang nanti, ya, harus menang tebal. Kami ingin betul Kanatang menjadi bagian atau tempat yang memberikan dukungan suara kepada kami, ya. Ya saya omong begini karena saya pernah kalah, ya, pernah kalah. Jadi kita ingin betul agar ke depan jangan sampai ada TPS yang mungkin kita lihat kita lemah, tetapi kita biarkan itu dia berjalan terus dan terbukti nanti kita kalah. Hal ini menjadi kerja kita sama-sama. Kami bersama tim punya keterbatasan, tetapi keluarga di Bidikotak di sini menjadi tumpuan harapan kami untuk bagaimana dengan menangnya kita di Bidikotak paling tidak Kanatang juga kami menang dengan total, ya. Bisa ini Bapak Mama? Baik, terima kasih Bapak Mama dan saudara sekalian. Saya rasa ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala hal yang sudah disiapkan, sudah kami dapatkan dalam pertemuan ini. Kami tahu kerja persiapan ini butuh kerja banyak orang dan melibatkan banyak pihak. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami tetap mengharapkan dukungan di tanggal 27 November nanti, ya. Pilih nomor berapa? Menyala? Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Rahayu, rahayu. Terima kasih kepada Bapak Bupati Sumba Timur yang sudah menyampaikan orasi politiknya terkait rencana kerja catur program 5 tahun ke depan. Apabila Tuhan berkehendak, paket ULPH terpilih menjadi pemimpin di periode 2024-2029. Siap kita pilih? Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin yang kami hormati, propaganda dan hasutan tidak pernah akan laku ketika kita selaku pemilih selalu menjaga harga diri kita yang tidak bisa diukur dengan materi. Sepakat? Terima kasih. Tapi malam hari ini kita menyadari bahwa masih banyak Bapak Ibu saudara-saudari kita, keluarga kita, kerabat, kenalan dan tetangga kita
yang berhalangan hadir dalam acara pertemuan terbatas keluarga besar RW 06. Dalam kebersamaan kita pada malam hari ini, mari kita bangun sebuah kesepakatan agar kita menjadi perwakilan atau utusan dari kandidat calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur, agar kita menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kita, keluarga kita di mana saja berada, bahwa ada permohonan dukungan dan doa dari paket ULPIH pada tanggal 27 November untuk kita satukan pilihan kita hanya kepada paket nomor urut 3 ULPIH untuk Humba. Sepakat? Ang buha mataumak jaragana. Hiul hala tawalundu nakadun lapoyor kami doha bertaluar nyagara na mengianya lakapitu kalambo lamay mutu habibi duda da namini rombarara da madimba kupapala da mandamang papanamong na jaramiti katong na makaji kilata luara na mandamang papai ngiyang unakadun lakahilpe goro mula matapi ko itan na akanyo nawam nima da pala taong binte di matu jarade di ganap rukun nampa ambalata laring pardo halakong lakalimpi ang ubuhan lakaligit paraing ulakuru kilimban landara lukabi hujur watu umada hindaninya lamatu langgana perehinahu mata aju tanah mematu mangganap kanida walangar mapahaman lima pemera kata burung ulabagi kata yutung lalim banyak tabatangarnya nangar lamanya lam kata panggali pelundu lakuli petua manyawadun hamatuna lakalimpi angumbuhan da lamanda binu ndangana perehinahu wada madon na imintur benda makapawar na huwa nga imin mamagana makalipit na kawo ULP haba jiya duha da minimaja ito da paing madam latangga do kumbulpi ulang kumbulhaw do rata do kumbulpat kaninda lima da pahalang lawihin da pahiyawa ambo jalaya pakila kanduto ko ay mo ambo jalaliti kila watuli di pakahiling Gia dulu taya kandinya kalaka jaka iman jaka badahaga nya kana meja ekanao ndu kawai dapat awam lima dapat di hawa mengar rukun na mendede harang ulahu pun na mendede lurung lepin lebih dikuat tak iya haji mana pempading ngetu na petukun na kahil dana pugo anya bulambar dana patanya lang amali ngiyang mana do na balang laki yang mana do na laway lakatutu hamatuna damini mamanadang dan panajarong upanga damini mahalangat na mahlet at lalaku kawanggo niya imabino magana purenaho. Jadi baik Bapak Ibu saudara-saudari, boleh berjalan dengan baik dan lancarnya acara pertemuan kita pada malam hari ini. Kita menyadari bahwa ini semua boleh terjadi bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi karena tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Untuk itu patut kita bawanya dalam doa, mensyukuri dan doa menutup seluruh rangkaian acara pertemuan kita pada malam ini, dan sekaligus dalam doa santap malam bersama. Saya jemput sekali lagi kepada Bapak Yohanes Ga untuk memimpin kita dalam doa. Pada Bapak waktu dan tempat saya berikan. Bapak Ibu yang kekasih, kita merasakan bersama bahwa seluruh rangkaian acara yang kita laksanakan malam hari ini berjalan dengan aman, penuh kegembiraan, sukacita. Dan itu boleh terjadi karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan kasih dan roh-Nya. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Kita berdoa. Ketika kami sudah melaksanakan seluruh proses yang kami lakukan dalam pertemuan keluarga pada malam ini ya Tuhan, dan kami merasakan ada kedamaian, sukacita, kegembiraan dan rasa aman yang kami rasakan. Kami yakini secara iman ya Tuhan bahwa itu boleh terjadi dalam pertemuan kami
karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami dan Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terpanggil semua yang hadir di tempat ini menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan yang Tuhan telah hadirkan di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan ya Tuhan, tentu dengan perkenanan Tuhan kami boleh menyatakan cinta kasih kami kepada kedua calon kami, Bapak Umbu Lili dan Bapak Yonatan Hani, dalam sikap dan komitmen kami untuk mendukung mereka dalam bentuk kerja-kerja kami untuk mengajak semua saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir bersama kami untuk mendukung kekasih-kekasih kami ya Tuhan. Dan tentu kami semua di tempat ini punya pengharapan, punya doa. Tuhan bantu kami semua, bantu kedua kandidat kami untuk mereka bisa sehat walafiat dan bisa melakukan setiap kampanye-kampanye yang akan dilakukan.